Nah, kembali lagi Tribuners, kita kali ini mau ngebahas soal dana hura-hura bareng Mbak Mimin. Dana hura-hura itu dana yang kita pakai untuk kita berbahagia. Kita berbahagia. Kalau misalnya kasusnya gini, Mbak, banyak milenial itu yang sekarang juga berpikiran aku liburan ketika akhir tahun saja, aku liburan. Tapi ada juga yang teman-teman mungkin aku nggak bisa nih liburan harus setiap minggu, liburan harus setiap bulan dan segala macam. Nah, itu cara pengaturannya bagaimana dengan gaji yang sama ya, maksudnya dengan gaji yang sama. Ketika misalnya liburan akhir tahun ya, itu kan berarti diakumulasikan semua itu Mbak ke yang tahun yang akhir tahun. Nah, itu kira-kira masuk ke dana yang enak yang paling mana? Dana yang 40% tadikah ataukah kita sisihkan lagi persenannya? Kalau kita sudah merencanakan misalnya dana untuk apa istilahnya liburan akhir tahun, kita sebenarnya bisa melakukannya itu di tujuan keuangan. Jadinya kita bisa ambil yang dana 20%. Oh, 20%. Nah, tapi kan kita nggak bisa banyak-banyak, artinya semua 20% masuk ke sana kan. Kita tetap harus punya beberapa tujuan keuangan. Artinya tujuan keuangan itu setiap orang pasti beda, banyak lah. Misalnya kayak Andra kan tidak hanya tujuannya itu melulu misalnya pengen liburan, pasti kan pengen juga misalnya pengen beli rumah, pengen beli kendaraan, pengen punya dana pensiun dan lain-lain. Dan saya sarankan ya setiap milenial itu dari awal sudah memikirkan dana pensiun, karena semakin awal kita mempersiapkan dana pensiun, dana yang kita simpan itu semakin kecil. Karena pensiun kita kan panjang, tidak berat lah istilahnya. Ya. Artinya kalau cicilannya panjang, berarti kan nominal yang kita cicil kan kecil. Nah, mulailah berat untuk menyisihkannya itu mulai dari sejak awal menerima penghasilan. Kenapa saya bilang penghasilan? Karena bisa jadi dia menjadi pegawai atau dia usaha sendiri, kayak gitu. Jadi jadikan memiliki dana pensiun itu sebagai tujuan keuangan, salah satu tujuan keuangan. Nah, liburan itu bisa menjadi salah satu tujuan keuangan kita juga. Nah, kita bisa sisihkan dari yang 20%. Kayak gitu. Nah, kalau yang seperti itu saya lebih suka nih kalau misalnya ada milenial yang ketika dia ingin menikmati hidup itu ada rencananya, bukan sedikit-sedikit ada yang menarik dia langsung pergi. Nah, itu kadang-kala kan Mbak, ada teman-teman juga yang seperti tiba-tiba ngelihat temen lainnya, wah kok ke Labuan Bajo nih asik banget gitu kan, terus mungkin ke Raja Ampat, wah asik banget. Jadi ketika dia sudah menyisihkan uang itu mungkin sudah menyisihkan uang itu untuk aku mau liburan akhir tahun, tapi ternyata berubah pikiran nih Mbak. Jadi berubah pikiran, kayaknya bulan depan aja deh gitu. Nah, itu seperti apa? Apakah kita menggunakan dana darurat atau kita gunakan dana investasi, kemudian nanti kita ganti di akhir tahun karena kita tidak jadi deh liburan yang akhir tahun, kita liburannya dimajukan aja gitu. Misalnya seperti itu. Nah, kalau kayak gitu gunakan aja tabungan yang dana liburan. Jadi kalau dari ceritanya Andra ini tadi berarti sebenarnya dana liburan itu harus wajib menjadi tujuan keuangan. Iya kan? Sesuai tujuan lagi ya. Iya, karena memang tipikalnya milenial kan pengen banyak liburan, pengen menikmati hidup, eksplor tempat-tempat baru gitu ya. Ya, jadikan dana liburan itu sebagai tujuan keuangan. Jadi kita punya satu rekening yang memang khusus untuk dana liburan. Nah, misalnya tiba-tiba karena mungkin ada diskon, entah itu diskon transportasi, misalnya pesawat lagi promo misalnya, atau misalnya hotel ada promo khusus tanggal sekian sampai tanggal sekian, dan itu sangat murah, sangat worth it lah kita belani, ya ambil aja dari yang dana liburan. Jadi yang 20% yang sudah kita sisihkan untuk future itu kita punya satu yang kita split untuk dana liburan. Kalau memang di situ ada saldonya ya nggak apa-apa sih, gunakan aja. Gitu. Jadi artinya ketika kita menyisihkan tabungan dan investasi yang 20% itu ya jangan semuanya dipakai. Kita akhirnya punya beberapa rekening untuk tujuan-tujuan berbagai macam itu tadi. Wah, berarti
berarti memang Tribuners, teman-teman yang milenial khususnya, memang kita harus pembukuan ini ya Mbak ya. Bukan harus pembukuan sih, ngatur. harus ngatur, harus kita rinci gitu ya. Tiap bulan tuh kita dapat berapa, kemudian kita bagi 10, 20, 30, 40%. Itu kelihatannya bisa membuat masa depan lebih baik. Iya, betul. Gitu. Iya, benar Mbak Mimin. Jadi teman-teman Tribuners tetap follow Instagram Tribun Jatim, @tribun_jatim, follow juga Instagram Surya @surya online, dan jangan lupa juga follow Instagramnya Mbak Mimin @mimien_susanto, dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube-nya Surya, channel YouTube Harian Surya, dan channel YouTube Tribun Jatim Official.